Selamat datang sobat. Saat ini kita akan membahas mengenai dunia yang penting di dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari kita, yaitu risiko. Sebelum kita memahami lebih jauh konsep-konsep dasar tentang risiko dan juga tentang manajemen risiko, maka kita perlu mengetahui pengertian dari risiko dan manajemen risiko. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai pengertian risiko. Definisi risiko atau pengertian risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Definisi ini bersumber dari ISO 31000/2018. Tiga hal kunci dalam pengertian ini adalah: yang pertama, efek atau dampak, uncertainty atau ketidakpastian, dan objektif atau sasaran. Definisi ini sering disebut juga sebagai objective centric, artinya berpusat pada sasaran sebagai jangkar definisi tersebut. Sasaran atau objektif dapat mempunyai berbagai macam bentuk dan kategori, serta dapat diterapkan pada berbagai tingkatan organisasi. Sasaran dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran penjualan, sasaran produksi, dan lain-lain. Yang perlu sobat garis bawahi atau perlu perhatikan berdasarkan definisi ini adalah, untuk sasaran itu haruslah jelas. Karena kalau sasaran tidak jelas, maka risiko tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Terlebih lagi jika sobat tidak punya sasaran, maka otomatis atau praktisnya juga tidak ada risiko. Di sini kita bisa melihat risiko sebagai suatu penyimpangan. Jadi, efek itu ada penyimpangan dari apa yang diharapkan atau sasaran. Jadi, efek itu bisa positif dan juga bisa negatif. Silakan sobat lihat kurva yang di layar. Maka bisa terlihat jika dia melebihi apa yang diharapkan, maka deviasinya adalah positif. Tapi dia jika tidak mencapai apa yang diharapkan, maka deviasinya negatif. Kemudian apa sih keterkaitannya dari definisi tadi? Ada tiga kunci. Kemudian adakah keterkaitan dengan sasaran, ketidakpastian, dan apa itu peluang? Jadi, sobat bisa lihat ada kondisi saat ini dan juga ada sasaran yang akan kita capai di masa depan. Kemudian kita untuk mencapai sasaran masa depan, kita melalui yang dinamakan proses bisnis. Nah, dalam lingkup proses bisnis itu ada ketidakpastian. Kemudian ketidakpastian itu mewujud menjadi risiko. Dan ada juga peluang. Jadi ada ketidakpastian itu berupa peluang dan ketidakpastian itu berupa risiko. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa mengidentifikasi apakah ketidakpastian itu mewujud menjadi peluang atau ketidakpastian itu adalah risiko. Setelah kita identifikasi peluang dan risiko dari ketidakpastian tersebut, kita ukur. Dari peluang yang diukur tersebut, itu dijadikan KPI atau Key Performance Indicator. Sedangkan risiko, maka kita perlu tahu bagaimana dampaknya terhadap sasaran dan bagaimana kemungkinannya terjadi.
berbeda dengan permasalahan atau masalah. Seperti kita tahu sebelumnya, definisi risiko. Kemudian, sedangkan masalah itu apa? Masalah adalah peristiwa yang telah terjadi dan mempunyai dampak negatif pada sasaran. Pada masa kini, terjadi masalah atau krisis. Ini terjadi saat ini akibat dari keputusan atau aktivitas masa lalu. Kemudian, berdasarkan yang terjadi di masa lalu dan apa yang harus dilakukan masa kini, dilakukan tindakan, kemudian menjadi manajemen masalah atau krisis. Sedangkan risiko adalah potensi masalah. Jadi dia belum terjadi, kemudian akibat dari keputusan atau aktivitas masa kini atau saat ini. Risiko yang sudah terjadi pada masa lalu atau masa kini kita sebutnya masalah. Dan masalah yang akan terjadi di masa depan, mempunyai potensi terjadi di masa depan, kita sebut risiko. Jadi sobat sudah tahu arti dari risiko dan arti dari masalah. Tentu berbeda ya sobat, di perbedaannya terletak pada waktu dan di mana posisi kita mengambil definisinya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka ada namanya evolusi risiko. Risiko awalnya dari risiko. Risiko itu belum terjadi, belum berdampak terhadap sasaran, dan harus diminimalisir tingkat kemungkinannya atau diminimalisir dampaknya. Kemudian berevolusi menjadi problem atau masalah. Masalah itu merupakan peristiwa yang sudah terjadi, sudah berdampak terhadap sasaran, dan harus segera ditangani dampaknya. Sedangkan krisis itu peristiwa sudah terjadi dan masih berlarut-larut, dampaknya semakin meluas dan sudah menimbulkan kerugian. Yang terakhir, disaster atau bencana. Peristiwa sudah terjadi dan terakumulasi, berdampak sistemik dan perlu penanganan komprehensif, dan sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kita lihat, sobat, mengenai sumber risiko. Sumber risiko pertama adalah sumber yang berasal dari internal suatu organisasi. Apa saja sumber risiko yang berada di internal organisasi? Oke. Pertama, material. Material itu bisa berupa data dan informasi. Kemudian moneter, berupa dana atau anggaran. Kemudian manusia, bisa berupa kuantitas, bisa kompetensi, dan bisa manajerial. Mesin, berupa sarana dan prasarana, serta metode, sistem, teknik, dan standar operating procedure. Selain sumber risiko internal, kita juga memiliki sumber risiko eksternal. Apa saja sumber risiko eksternal? Tentu banyak sekali sobat. Yang eksternal bisa disebut ada ekonomi, bisa kenaikan suku bunga, inflasi, kurs, sosial dan politik, demonstrasi, perubahan regulasi, lingkungan, hukum, adanya presiden, adanya tuntutan hukum, teknologi yang sudah usang, media, stakeholders, serta peristiwa alam. Bagaimana mendeskripsikan risiko? Cara kita mendeskripsikan risiko adalah dengan memuat 5 poin. Poin pertama, risiko adalah peristiwa yang dapat atau mempunyai kemungkinan untuk terjadi dan menyebabkan sasaran tidak tercapai.
sudah pasti, atau sudah ada, atau sudah terjadi. Yang ketiga, risiko bukan negasi dari sasaran. Yang keempat, setiap deskripsi risiko menyatakan hanya satu risiko. Jadi jangan menyatukan beberapa risiko yang berbeda dalam satu deskripsi risiko. Yang kelima, satu risiko bisa multi penyebab dan multi dampak. Mari kita lihat contoh mendeskripsikan risiko. Kita lihat dulu sasaran. Contoh di sini adalah sasarannya adalah sistem penyaluran andal. Maka dari posisi saat ini atau masa kini, kita akan menuju posisi masa depan, yaitu sistem penyaluran andal. Keandalan sistem menurun. Apakah keandalan sistem menurun adalah suatu deskripsi risiko yang sesuai dengan 5 prinsip yang kita sebutkan sebelumnya? Tidak, karena keandalan sistem menurun adalah kebalikan dari sasaran. Keandalan sistem menurun bukan merupakan contoh deskripsi risiko. Kemudian ada jaringan transmisi cukup panjang. Apakah ini deskripsi risiko? Bukan, karena ini adalah fakta, kondisi yang sudah pasti. Kemudian ada peralatan rusak dan SDM kurang. Apakah ini deskripsi risiko? Ternyata masih bukan, karena dalam satu deskripsi terdapat dua hal yang berbeda. Kemudian tower roboh. Apakah ini deskripsi risiko? Ya, ini adalah deskripsi risiko karena memenuhi 5 prinsip yang kita sebutkan di awal. Halo sobat, kita lanjutkan mengenai manajemen risiko. Sebelumnya sobat tentu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan revisi risiko yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Sekarang kita akan bahas mengenai pengertian manajemen risiko. Berdasarkan ISO 31018, manajemen risiko adalah coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk. Apa maksudnya? Silakan kita lihat ilustrasi berikut ini.
yang kita inginkan. Bagaimana sobat mengenai ilustrasi tentang manajemen risiko ini? Kita bahas mengenai arsitektur dari manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko mengacu pada arsitektur yang terdiri atas 3 elemen. Apa 3 elemen itu? Prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja ada pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Sedangkan proses ada aktivitas pengolahan risiko yang berurutan dan saling terkait. Manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan: pertama, meningkatkan kinerja; kedua, mendorong inovasi; dan ketiga, mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.